الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa'anhu dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas. Sayyidina Anas mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ainani ada dua mata, la tamassuhuma an-nar, yang tidak akan menyentuh kedua mata tadi an-naru, api neraka. Ainun yang pertama adalah mata, batat yang begadang, yang tidak tidur malam, takla'u dalam kondisi berhirasah menjaga fisabilillahi di jalannya Allah. Ini diantara maksudnya mata tidak terkena api neraka, tidak tersentuh api neraka itu ya orang tersebut selamat dari neraka. Karena mata itu letaknya di badan, letaknya di kepala. Kalau matanya selamat dari api, maknanya pemilik mata juga selamat dari api. Kemudian yang kedua, ini juga salah satu acara tidak tidur malam. Namanya bata itu biasanya artinya begadang waktu malam. Secara umum malam itu Allah jadikan untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ini sudah jadi aturan kenormalannya penggunaan siang dan malam. Namanya siang itu untuk kehidupan, untuk kerja, untuk belajar, untuk mengajar. Kalau malam itu mayoritasnya adalah digunakan untuk tidur, untuk istirahat. Tidak boleh dibalik. Kalau dibalik nanti badan kita akan tidak mampu untuk beradaptasi. Karena itu tidak sesuai dengan asal penggunaannya. Seperti orang berjalan tuh normalnya pakai kaki, ya gak? Ada orang mampu berjalan tuh pakai tangan, seperti sirkus itu. Tapi coba berjalan pakai tangan terus setengah kilo, masih mampu. 20 kilo sudah mulai enggak mampu. Jalan pakai tangan mulai Surabaya sampai Jakarta sudah lepas tangan. Ya. Itu berdasarkan penelitiannya banyak ulama, orang-orang yang sukses di dunia ini, urusan dunianya atau urusan akhirat, adalah yang cara ngatur waktunya itu normal. Yaitu waktu efektif dia, waktu sibuk dia itu ya harus waktu antara fajar shodiq sampai habisnya siang itu. Itu waktu terefektif untuk belajar, untuk mengajar, untuk cari dunia, untuk bisnis. Jadi kalau malam itu memang kebanyakannya adalah digunakan untuk istirahat. Orang-orang yang hidupnya kebalik nanti akan jadi orang langka di dunia ini. Orang yang suka begadang malam itu di Pondok Al-Fatah paling 20 orang, 30 orang, ya, tim-tim hirosah yang dari desa itu. Nanti kalau orang itu hidupnya kebalik, nanti akan jadi orang kebalik, jadi orang-orang langka. Akhirnya sulit untuk berkomunikasi dengan umumnya orang,
Orang waktu sibuk dia tidur. Waktu orang-orang tidur dia sibuk. Akan jadi manusia-manusia kelelawar. Manusia malam padahal aslinya orang itu adalah manusia siang, malam itu untuk istirahat. Maka kalau kita hitung kehidupan Nabi itu kurang lebih kebanyakan waktu malamnya untuk istirahat. Ada yang menghitung tidurnya Nabi waktu malam tidak kurang dari 6 jaman. Anggap saja Isya-nya Nabi secara umum awal. Umpamanya waktunya di sini Isya awal, anggap saja akhir-akhirnya jam 8 umpamanya. Rasulullah jam 8 sudah istirahat. Jam 8. Kemudian pertengahan malam, sepertiga malam akhir beliau bangun. Sekarang kamu bagi malam itu anggap saja mulai jam 6. Jam 6 sampai jam 6 pagi. Kamu bagi 4. Jam lebih 3 ya. Sepertiga. Sepertiga yang pertama berarti 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi Nabi belum sampai seperti tidurnya Nabi itu rata-rata harian sepertiga malam pertama. Mulai jam 8-an atau jam bahkan setengah 8 sampai jam 10-an. Itu beliau sudah mulai tidur. Kemudian sepertiga malam akhir. Itu berarti mulai jam 11, 12, 1, 2. Ya. Jam 2 bangun. Tahajud 8 rakaat. Setiap rakaatnya rata-rata Nabi 30-an ayat. Anggap saja 1 jam. Jam 3. Paham ya? Jam 3 kemudian beliau tidur lagi sampai azan subuh. Azan subuhnya tadi kan ngitungnya jam 6 ya, biar mudah ya, jam 6. Anggap saja masih bisa tidur lagi 1,5 jam sampai 2 jam. Akhirnya berapa jam beliau tidur di malam? 4, 6 sampai 7 jam. Ya. Nah. Kalau siang beliau tidur sebentar, yaitu sebelum duhur. Itu kehidupan normalnya manusia yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya manusia. Tapi ada waktu-waktu memang orang itu ditugaskan untuk satu tugas, akhirnya untuk beberapa waktu kebalik seperti waktu-waktu hirosah. Nah, orang hidupnya nggak normal itu harus ada alasannya, yaitu begadang, tidur malamnya terganggu dengan sebab ada tugas namanya hirosah. Nah, tapi kalau begadang yang tidak ada tujuannya itu merusak badan dan merusak stabilitas kehidupan manusia. Jadi nanti akan merusak keluarga, merusak anak, merusak ngaji, merusak sekolah umum, merusak itu. Maka kok ada pelajar nanti istirahatnya nggak tertata dengan baik, rata-rata ngajinya nggak karu-karuan. Olahragawan nggak bisa nata hidupnya dengan baik, nanti nggak bisa prestasi. Fisiknya habis energinya. Maka ini salah satu tempat untuk orang punya alasan begadang, tidur malamnya jadi acak-acakan perlu adalah karena ada tugas hirosah. Selain itu hidup kita harus normal. Secara umum hidup kita harus normal. Kurang lebihnya begitu. Wa ainun bakat, dan mata yang menangis min khasyatillah karena takut pada Allah. Rawahu Abu Ya'la bi isnadin jayyid wa Tabarani. Illa annahu qala, hanya Tabarani mengatakan Nabi bersabda dalam Tabarani, ainani la taroyani an-naro. Ada 2 mata yang 2 mata tadi tidak akan melihat an-naro, api neraka. Melihat aja tidak, apalagi kesentuh. Nah. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, sami'tu, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ainani, ada 2 mata la tamassuhuman nar, yang api neraka tidak akan menyentuhnya. Ainun pertama adalah mata bakat yang menangis min khasyatillah karena takut kepada Allah.
Wa ainun dan mata batat yang begadang yang tidak tidur malam tahrusu untuk berhirasah fisabilillah di jalan Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa rahul Hakim min hadits Hurairah ila anhu qala. Hanya saja Nabi bersabda dalam riwayatnya Hakim dari Abu Hurairah, haram ala ainani atas dua mata, angtana lahuman nar, api neraka menyentuh keduanya. Ainun yang pertama adalah mata bakat yang menangis min khasyatillah karena takut kepada Allah. Wa ainun batat, dan yang kedua adalah mata yang begadang tahrusul Islam, yang menjaga Islam, wa ahlahu, dan pemeluk Islam minal kufri, dari kekufuran. Begadang untuk hirasah, dengan sebab hirasah itu agama Islam terjaga, pemeluk Islam terjaga dari kekufuran. Kok bisa Pak? Apa kaitannya hirasah dengan kekufuran? Zaman dulu tempat hirasah itu ribat, itu tempat itu adalah tempat-tempat pos-pos yang kemungkinan musuh Islam bisa menyerang lewat situ. Maka kalau sampai musuh Islam menyerang negeri Islam, kawasan-kawasannya orang Islam, nanti bisa menyebarkan kekufuran di sana, memaksa orang Islam untuk kufur di sana. Itu kalau dianggap kekufurannya karena pengaruh dari luar. Yang kedua, mungkin orang kafirnya tidak berani masuk ke kawasan orang Islam, tapi orang Islamnya ngeluyur ke kawasan orang yang non Muslim, akhirnya terpengaruh di sana, akhirnya karena kehidupan bebas, akhirnya dia bisa masuk dalam kesesatan bahkan kemurtadan. Ini yang kaitan dengan Islam dan kekufuran. Kalau kita di negeri Islam, pondoknya yang pondok Islam, yang hirasah juga Islam, kampungnya kampung Islam. Hirasah pun begitu pentingnya, dengan sebab pada hirasah orang-orang yang lalai dari luar mau masuk pesantren itu jadi kesulitan. Santri-santri yang mau pengen melalaikan diri juga akan keluar dari pesantren jadi kesulitan. Kecuali kalau hirasahnya ikut-ikut lalai. Nah, kerjasama dengan tim lalai, ya beda lagi. Nah, sepertinya hirasah ternyata untuk meloloskan orang-orang yang pengen lalai, monggo teman sendiri, konsul sendiri, monggo kerso. Nah, monggo mlebunin rokok bareng-bareng. Nah. Jadi hirasah itu walaupun di Madinah oleh Nabi diadakan. Maknanya hirasah untuk menjaga orang Islam di kawasan orang Islam pun yang jauh dari kawasan-kawasan penyerangan orang-orang non-muslim pun diadakan oleh para sahabat. Diadakan atas restu yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini Rabiul Awal, kita akan mengadakan acara Maulid insyaallah pas Rabiul Awal malam apa? Insyaallah kita undang semua santri putra dan santri putri dan orang kampung, muhajirin muhajirat, untuk bareng-bareng muji-muji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang terbesar yang dihadiahkan kepada alam semesta berupa kelahiran yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Acaranya nanti kita dominasi dengan baca salawat. Karena ceramah sudah banyak, yang kurang itu baca salawat. Nah, ceramah itu 5 menit, 10 menit, yang lainnya baca salawat, baca berjanji, baca pujian-pujian pada Allah, salawat pada Nabi. Insyaallah isaknya di indoor, insyaallah. Putra dan putri semuanya di Al-Masjid baru insyaallah. Sini salat maghrib dulu, salat isaknya di sana. Kecuali imamnya sini, nanti enggak ada imamnya kalau enggak aneh. Teman-teman yang di Pahalah Trangkil ini nanti bisa pergi ke indoor insyaallah. Alhamdulillah.
berapa hari? Senin, Selasa, Rabu, 3 hari lagi insyaallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya arhamar rahimin ya alim as-sirri minna wa afina wa'fu anna Kemudian namanya kegembiraan itu perlu ada bukti. Kita kemarin Muharram pada selamatan. Maka saya harap waktu Rabiul Awal juga santri sekemampuannya walaupun nasi bungkus atau apa selamatan. Insyaallah. Masih ada waktu 3 hari. Nanti selamatan bareng-bareng makan di indoor. Dari pondok juga akan usaha sedikit-sedikit sekemampuannya ada menu tambahan waktu malam Kamis. Ya kalian siapkan sekarang apa? Beli panggang ayam, apa panggang kambing, atau panggang sapi, itu boleh juga ya. Nanti di sana selawatan, lepas selawatan kelihatan antar umat Islam umat Nabi itu makan-makan bergembira. Atau buat minum apa. Insyaallah. Itu zaman kecil saya itu setiap maulidan waktu saya masih MI terus sampai sekarang kan anak-anak MI atau kalau waktu maulidan bawa nasi bungkus di rumahnya masing-masing terus dimakan bareng-bareng untuk menampakkan saya ini pengen selamatan dengan kelahiran Nabi. Kita pengen dapat pahala, insya Allah ini yang dengar semuanya kan pengen dapat pahala juga. Niat. Ya, kita ini ya pengen ngikram dan pengen diikram. Ya, harus keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Santri Terangkil, Sunan Giri, Utara, Pusat, Wonosobo, terus mana lagi? Telu, kemudian Joko Tingkir, Taji, putra putri, orang-orang kampung, teman-teman kampung, muhajirin muhajirat, mungkin desa-desa sekitar juga dipersilahkan bareng-bareng salawatan, termasuk jin-jinnya dipersilahkan datang.
Salatullah